Syekh Abdul Ghani itu kalau sore-sore ini Mbak Kholil datang, Tuan Guru, saya mau pulang ke Madura. Ini makan. Pulang kapan? Sekarang. Kembalinya besok. Nanti gurunya putar kuping. Putar kuping. Hilang. Yang keramat ini siapa? Gurunya apa muridnya? Allah Akbar. Karena dia yakin sama gurunya. Gurunya putar keringat, tapi Mbak Kholilnya hilang, sudah ada di Madura. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud itu mencari satu hadis saja membutuhkan waktu berbulan-bulan. Ya, itu perjuangan mereka. Lah ini ada orang di zaman sekarang ini, ya, dari Mekah, ya, ingin pulang ke Madura, cukup gurunya putar telinga, seperti ini, langsung sampai di Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi teman-teman di channel Nasrus Sunnah. Lagi-lagi teman-teman kita akan tampilkan satu video masih terkait dengan keramat-keramat luar biasa dari para habaib atau oknum habaib lah ya, atau menceritakan keutamaan wali mereka, habib mereka, bagaimana karomah-karomah mereka di zaman terdahulu yang kadang tidak masuk di akal. Kenapa kita katakan tidak masuk di akal? Memang karomah itu tidak masuk di akal, tapi jangan juga kelewatan ngarang-ngarang cerita. Ya, karomahnya kadang melebihi derajat mukjizat para nabi, karomahnya para sahabat nabi yang jelas-jelas dijamin masuk surga. Dan bahkan para ulama yang terkenal, yang masyhur, ulama-ulama kibar dari zaman terdahulu sampai sekarang pun belum pernah kita mendengar karomah-karomah seperti itu. Siapa yang tidak mengenal Imam Syafi'i? Siapa yang tidak mengenal Imam Malik rahimahullah ta'ala di antara jajaran imam mazhab? Kemudian ahlul hadis yang dikatakan kitabnya paling sahih setelah Al-Quran, yaitu Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Pernah tidak kita mendengarkan beliau karomahnya bisa memadamkan api neraka jahanam dengan jari kelingking, atau pernah mengaku dimi'rajkan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla 70 kali dalam satu hari? Tidak pernah. Nah, teman-teman, di video kali ini diceritakan oleh salah seorang habaib. Ya, dahulu ada seorang yang berguru dengan salah seorang syekh lah ya di Mekah. Kemudian muridnya ini katanya kalau tidak salah dari Madura, datang kepada gurunya di sore hari, ya, mengatakan, "Wahai guru, aku ingin pulang ke Madura." Padahal dia sedang berada di Mekah. Lalu gurunya mengatakan, "Kapan kamu pulang?" Dijawab muridnya, "Sekarang." "Kapan kamu balik lagi ke Mekah?" "Besok." Allahu Akbar. Jadi permintaan si murid ingin pulang sore hari tersebut ke Madura, kemudian ingin pulang besok. Secara akal kan ini teman-teman mustahil, ya, mustahil. Akan tetapi bagi mereka, karomah-karomah mereka terjadi. Dan lucunya teman-teman, bagaimana caranya pulang ke Madura? Hanya cukup hitungan detik saja, kemudian pulang lagi, besok langsung ke Mekah. Katanya melalui Habib ini yang ada di video ini menceritakan, gurunya ini yang ada di Mekah ini cukup putar telinga seperti ini, seperti ini, tiba-tiba katanya muridnya langsung hilang dan langsung sampai di Madura. La ilaha illallah. Cuman putar telinga, teman-teman, ya. Kemudian si Habib mengatakan, inilah berkat dari keyakinan seorang murid kepada guru, maka keramat-keramat itu bisa terjadi. Allahu Akbar. Coba antum pikir ya, Rasulullah dulu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah membutuhkan waktu sehari atau berbulan-bulan. Coba antum bisa jawab. Kemudian para ulama ahlul hadis bahkan diriwayatkan ya, untuk mencari satu hadis saja Imam Bukhari pernah menghabiskan waktu 1 bulan, dan itu pun ternyata hadisnya hadis palsu. Ya. Sekarang pertanyaannya, mana lebih alim, mana lebih utama kira-kira menurut antum, ulama sekelas Imam Mazhab, kemudian Imam Bukhari al-Hadis yang terkenal di dunia, daripada orang-orang yang disebutkan di dalam video ini? Tentu antum akan menjawab bahwa Imam Bukhari lah jauh lebih alim, ya, lebih segala-galanya, ya. Kita berhusnuzon kepada Imam Bukhari karena apa? Ilmunya sampai dengan detik ini sampai kepada umat, bukan hanya umat awam, tapi para ulama pun menukil, menjadikan rujukan hujah dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, Imam Muslim, Abu Daud, kemudian Imam Mazhab. Siapa yang tidak mengenal Imam Mazhab? Bahkan di Indonesia mengaku bermazhab Syafi'i.
Akan tetapi tidak pernah kita mendengarkan seistimewa itu, ya. Pulang misalkan 1 hari ke daerahnya cukup dengan putar telinga dengan alasan yakin kepada guru. Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud itu mencari 1 hadis saja membutuhkan waktu berbulan-bulan, ya. Itu perjuangan mereka. Lah ini ada orang di zaman sekarang ini, ya, dari Mekah, ya, ingin pulang ke Madura, cukup gurunya putar telinga seperti ini langsung sampai di Madura. Allahu Akbar. Coba kita simak seperti apa videonya. Ini dia. Seperti Mbah Khalil Bangkalan. Khalil Bangkalan. Dulu mengajinya di Makkah. Gurunya Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani. Syekh Abdul Ghani itu kalau sore-sore ini Mbah Khalil datang. Tuan Guru, saya mau pulang ke Madura. Ini Makkah. Pulang kapan? Sekarang. Kembalinya besok. Mbah Khalil Bangkalan yang keramat di Bangkalan itu, yang diziarah itu. Nanti gurunya putar kuping. Putar kuping. Hilang. Yang keramat ini siapa? Gurunya apa muridnya? Allah Akbar. Karena dia yakin sama gurunya. Gurunya putar telinga. Tapi Mbah Khalilnya hilang, sudah ada di Madura. Besok pagi dia panggil teman-teman, ayo kita pergi Makkah. Ada yang bilang, gila ini orang pergi Makkah bagaimana? Naik sampan. Pergi ke laut naik sampan, 5 orang. Mbah Khalil komando. Yo, pegang dayung. Pegang semua dayung. Baca. Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Tapi ada di belakang tidak bisa baca itu, hanya bisa qayyum, 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 qayyum. Sampai juga di Makkah karena satu perahu dengan guru. Sampai di Makkah ngaji lagi, sore-sore datang lagi tiap hari. Makanya di Makkah itu banyak orang Madura, di bawah sama Mbah Khalil. Nenek moyangnya dulu sampai sekarang turun temurun sudah jadi orang Arab di tanah Makkah. Gara-gara Ya Hayyu Ya Qayyum. Makanya saya ijazahkan kepada warga Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebelum sembahyang subuh baca dulu Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Subhanallah, teman-teman, antum sudah simak ya bagaimana cerita yang disampaikan oleh Habib tersebut. Ini ya teman-teman, ya Allah, kenapa harus bercerita seperti ini? Apalagi mengaitkan doa-doa yang memang sahih dari Rasulullah. Saya tahu doa itu memang diriwayatkan secara sahih, bahkan banyak faedahnya untuk dibaca pada pagi dan petang. Doa yang lebih panjang daripada itu adalah Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Bahkan diriwayatkan dalam hadis yang sahih, jika Rasulullah merasa gelisah atau segala macam butuh sesuatu, maka Rasulullah sering membaca doa Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai Rabb yang Maha Hidup, yang senantiasa berdiri sendiri, aku mohon pertolongan kepadamu. Tapi tidak ada pula faedahnya, yaitu kita bisa melakukan perjalanan kemudian dengan cara membaca doa tersebut langsung sampai pada hari itu yang jaraknya mungkin ribuan kilo. Maka saya katakan di awal teman-teman bahwa Rasulullah dahulu, misalkan Rasulullah pergi berdagang ya, itu membutuhkan waktu berbulan-bulan ketika membawa dagangannya Khadijah, atau ketika Rasulullah berdagang ikut dengan pamannya. Tidak pernah diriwayatkan teman-teman, padahal Rasulullah dahulu sebelum menjadi Rasul, sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sudah ada tanda-tanda kenabian, tanda-tanda kerasulan disebutkan dalam riwayat. Bahkan beliau sering dinaungi oleh awan, tidak kepanasan, bahkan kadang-kadang pohon juga merunduk teman-teman ya. Kemudian kita bisa berkaca kepada sahabat Nabi, pernahkah mengalami hal-hal seperti ini? Yang ketika menginginkan untuk pergi ke suatu tempat yang jaraknya begitu jauh, cukup dengan membaca doa Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta. Apakah para sahabat Nabi tidak mengamalkan doa-doa tersebut? Pastilah para sahabat Nabi yang lebih dulu mengamalkan doa-doa tersebut.
Bahkan Rasulullah pernah bersabda ya di hadapan para sahabatnya, siapa yang hari ini sudah menziarahi kubur? Abu Bakar mengatakan, aku. Siapa yang hari ini sudah memberikan makan kepada fakir miskin? Aku. Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Aku. Abu Bakar selalu berada terdepan teman-teman dalam urusan amal ibadah. Sampai-sampai diriwayatkan Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak bisa mendahului Abu Bakar As-Siddiq. Ini keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq dalam urusan amalan. Dan kita juga tahu dan meyakini bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat yang paling utama ya di sisi Rasulullah dibandingkan para sahabat yang lainnya. Kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian sahabat yang lainnya. Tapi belum juga kita pernah mendengar kisah-kisah yang luar biasa seperti ini. Contoh ketika Rasulullah SAW dikejar, ya ketika bersama Abu Bakar As-Siddiq, kemudian bersembunyi di Gua Hira. Kenapa Rasulullah tidak menyebutkan doa tersebut saja? Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Jika memang faidahnya bisa dalam waktu sekejap ya berada di sini kemudian langsung pindah ke Gua Hira. Tidak pernah teman-teman. Itu seorang nabi loh. Ya, itu nabi dan rasul. Kemudian bersama seorang yang siddiq, dikatakan siddiq Abu Bakar. Ya, tidak pernah juga ya alami berjalan seperti biasa, berlari ya, bersembunyi dari kejaran musuh. Kemudian ketika Rasulullah berhijrah ya bersama para sahabatnya dari Mekah ke Madinah, apakah membutuhkan waktu hanya sekejap? Apakah beliau sampai dari Mekah ke Madinah dalam waktu hanya sekejap? Hanya cukup dengan mengedipkan mata, tring seperti ini langsung sampai? Nggak ada teman-teman. Bahkan para ulama yang saya katakan tadi, ulama ahlul hadis, coba antum baca biografi para ulama ahlul hadis, bagaimana perjuangan mereka mencari hadis, atau bahkan mencari satu hadis saja membutuhkan waktu berbulan-bulan. Apalagi di masa itu tidak ada kendaraan teman-teman ya. Diriwayatkan bahwa al-hadis zaman terdahulu kalau dilihat ya membawa menenteng kitab-kitab kemudian tidur di pinggir jalan di emperan-emperan toko sudah bisa ditebak dan dipastikan oleh masyarakat zaman terdahulu bahwa mereka adalah para penuntut ilmu hadis. Lah kalau mereka para ulama-ulama tersebut ya memiliki karomah-karomah seperti ini, ya untuk apa mereka membuang waktu sampai sebulan, 2 bulan atau berbulan-bulan ya hanya untuk mencari satu hadis saja? Allahu Akbar. Maka bisa dipastikan teman-teman, cerita-cerita seperti ini adalah murni karangan-karangan. Meskipun mungkin beliau yang ada dalam video ini bukan yang mengarang pertama kali, alias beliau hanya menukil, tapi jelas sumber aslinya pun teman-teman itu pasti bisa dipastikan itu adalah sebuah cerita-cerita karangan ya, atau yang kita sebut dongeng-dongeng khurafat. Kemudian dikatakan juga tadi di dalam video tersebut, si murid tersebut, muridnya Syekh Abdul Ghani tersebut juga mengajak muridnya. Jadi muridnya Syekh Abdul Ghani ini punya murid juga di Madura. Kemudian mengajak katanya muridnya kalau tidak salah 4 orang 5 orang ya pergi ke Mekah hanya menggunakan perahu. Kemudian diperintahkan ayo baca doa Ya Hayyu ya Qayyum. Dibaca doa Ya Hayyu ya Qayyum langsung sampai ke Mekah. Dan katanya setiap hari terus diulang seperti itu. Ini cerita apa teman-teman ya? Cerita apa ini seperti ini? Makanya teman-teman, orang-orang yang percaya dengan cerita-cerita seperti ini, inilah salah satu sebabnya tumbuh subur, semakin subur dongeng-dongeng seperti ini. Bahkan ada juga mereka mengaku sholat Jumatnya di Mekah, padahal tadi pagi masih berada di Indonesia. Allahu Akbar. Sedangkan perbedaan jam kita dengan Mekah kan 4 jam. Kalau dibiarkan cerita-cerita seperti ini teman-teman terus berkembang, maka ini bisa merusak akal ya, merusak akal. Dan wallahu alam, apa tujuan orang-orang ini menyampaikan cerita-cerita seperti ini? Agar dikatakan wow, agar dikatakan luar biasa ya. Jadi kalau orang-orang sudah menganggapnya luar biasa, terutama orang-orang awam, maka mudah bagi orang awam untuk mengaminkan apa saja yang keluar dari lisannya. Ini yang berbahaya teman-teman. Makanya teman-teman terus belajar ilmu yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, maka kita akan mengetahui mana yang lurus dan mana yang batil. Akan tetapi saya tidak mengatakan bahwa Habib ini seluruhnya keilmuannya ilmu batil, enggak seperti itu teman-teman. Kita harus menilai secara objektif. Kita hanya mengkritik bagian yang memang jelas-jelas keliru dan fatal, apalagi berhubungan dengan dongeng-dongeng khurafat. Bagaimana caranya menimbang bahwa ini adalah dongeng-dongeng khurafat? Ya silakan antum bandingkan dengan para nabi, para rasul yang sama sekali tidak pernah mengalami hal-hal seperti ini. Padahal para nabi, para rasul memiliki mukjizat.
Kemudian bandingkan juga cerita-cerita seperti ini dengan para sahabat Nabi yang jelas dijamin masuk surga, tidak pernah mengalami hal seperti ini. Lalu apakah mereka, ya, orang-orang di zaman sekarang ini yang mengaku sebagai seorang wali lebih hebat, lebih mulia daripada para nabi, para rasul, daripada para sahabat Nabi yang jelas dijamin masuk surga? Kemudian bandingkan juga dengan tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam mazhab, imam Bukhari, imam Muslim, yang ketika melakukan perjalanan tetap alami sebagaimana biasanya, ya. Dari Mekah ke Madinah misalkan membutuhkan waktu 2 bulan atau sebulan, ya, maka tetap alami. Tidak ada kita pernah mendengarkan bahwa karomah dari Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Malik ketika melakukan perjalanan misalkan dari Mekah ke Madinah cukup hanya memutar telinganya langsung sampai. Bahkan dalam firman Allah Azza wa Jalla dijelaskan bahwa langit ini diciptakan dalam 6 masa, ya, 6 masa. Apakah itu artinya Allah tidak bisa menciptakan secara langsung? Tidak. Allah Maha berkuasa. Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran surah Yasin, innama amru idza arada syai'an ayyakuna lahu kun fayakun. Sesungguhnya jika Allah menghendaki sesuatu cukup mengatakan kun jadilah, maka terjadilah. Akan tetapi faedahnya kenapa Allah Azza wa Jalla menciptakan langit ini, ya, dalam waktu 6 masa. Para ulama menjelaskan bahwa inilah faedahnya ketika kita ingin mengejar sesuatu, menginginkan sesuatu, ya, butuh usaha. Ya, ada tahapannya, ada step by step-nya, dari tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, sampai ke tangga ujung, seperti itu. Ini faedah dari penjelasan-penjelasan para ulama terkait firman Allah Azza wa Jalla. Bukan cerita-cerita seperti ini, ya, mengaku pulang ke Madura hanya dengan hitungan detik atau kerdipan mata atau dengan mutar telinga langsung sampai. Kemudian beralasan inilah kalau kita yakin kepada guru maka keramat itu bisa terjadi. Apalagi mengaitkan dengan doa ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Doa tersebut bukan untuk dijadikan tameng, ya, keramat-keramat yang dikarang-karang, ya. Kita ini manusia biasa, ya. Fitrah manusia tidak bisa seperti itu, ya. Yang ketika menginginkan pindah dari satu tempat ke tempat lain hanya cukup dengan kerdipan mata, tring, langsung sampai, atau cukup putar telinga. Enggak, manusia tidak diciptakan seperti itu. Meskipun ada di zaman Nabi Sulaiman, yaitu ketika singgasana Ratu Bilqis bisa dipindahkan dalam hitungan detik saja, atau bahkan bukan hitungan detik, tapi sebelum Nabi Sulaiman mengedipkan matanya. Ini terjadi di zaman para nabi, dan ini pasti benar, karena itu bagian dari mukjizat. Nah, beda dengan zaman-zaman sekarang ini, bukan zaman kenabian, bukan zaman kerasulan, tapi mengaku-ngaku mengatasnamakan keramat, kemudian dibungkus dengan doa-doa yang sahih. Ini tidak benar. Tidak boleh seperti itu, membungkus cerita-cerita bohong, cerita-cerita keramat palsu dengan doa dari Rasulullah SAW. Bukan seperti itu. Barakallahu fikum, semoga ini bisa mencerahkan bagi kita semua. Dan terus belajar teman-teman, terus belajar Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan utama kita, pijakan utama kita dalam beramal soleh. Maka insya Allah kita semua akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian terakhir kita doakan kepada Habib tersebut, semoga Allah Azza wa Jalla membimbing beliau teman-teman, membimbing beliau dan murid-muridnya agar senantiasa menyampaikan yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kalau ingin menyampaikan kisah-kisah, sampaikan saja kisah para nabi, para rasul, sahabat nabi, para imam, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, imam mazhab. Tidak akan ada habis-habisnya saking banyak riwayat hidup mereka, perjalanan mereka yang menjalani kehidupan keras, kehidupan ujian, ya, bagaimana mereka mencari ilmu hadis. Sungguh begitu banyak cerita teman-teman yang belum pernah umat mendengarnya, saking banyaknya. Janganlah sampaikan terus-menerus dongeng-dongeng atau cerita-cerita yang sama sekali tidak memiliki landasan, hanya bentuk klaim-klaim semata, ini karomah dan semisalnya. Barakallahu fikum, kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.